Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang failover dan load balance. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada konsep failover dan load balance, setting topologi, konfigurasi failover, konfigurasi load balance ECMP, lalu ada kasus berbeda bandwidth pada ISP, konfigurasi load balance root rules, kemudian yang terakhir ada konfigurasi load balance firewall menu. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep failover dan load balance. Failover dan load balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet, atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Sebagai contoh, perhatikan pada topologi di samping ini, terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya tidak aktif atau menjadi backup. Misal ISP1 mengalami down atau bermasalah, nantinya ISP2 akan menjadi backup untuk menggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu setting topologi. Sebelum itu, pada bagian topologi dapat kalian perhatikan di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Maka langkah selanjutnya kita dapat memberikan IP di MikroTik customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua router ISP dulu, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita buka router ISP1, pada menu IP address, berikan IP yang digunakan, misal 192.168.1.1/24 di header 2, lalu kita lakukan hal yang sama pada ISP2, dan untuk IP-nya 172.16.1.1/24. Selanjutnya kita lakukan static addressing di router customer. Kita berikan IP yang mengarah ke header 1, misal 192.168.1.2/24, dan tambahkan lagi yang mengarah ke header 2, yaitu 172.16.1.2/24. Kemudian kita setting agar router customer dapat akses internet, yakni menambahkan default route baik yang mengarah ke interface 1 atau 2. Dan kalian bisa lihat di bagian route flag, untuk yang mengarah ke router ISP1 informasinya adalah AS atau aktif static. Sedangkan ISP2 informasinya hanyalah S yang artinya static saja, yang berarti tidak aktif. Nah, inilah yang dinamakan konsep failover. Dan kita bisa setting IP DNS-nya. Pada kolom servers, kita berikan 8888 agar nanti bisa ping ke domain google.com. Jika sudah, kita bisa ke new terminal untuk ping 888 dan ping google.com. Maka dia sudah bisa ping. Di sini kalian bisa perhatikan pada topologi terdapat dua VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa lakukan konfigurasi NAT-nya. Yang pertama kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dengan Ether 4. Selanjutnya kita ke menu IP address untuk menambahkan IP di interface bridge. Di sini saya isi 10.10.10.1/24. Kemudian setting DHCP server untuk interface bridge. Dan yang terakhir kita akan konfigurasi NAT. Hal ini karena kita memiliki dua ISP, maka kita konfigurasi NAT-nya 2 kali. Jika sudah terkonfigurasi semua, maka kita bisa request IP DHCP di kedua VPC-nya. Selanjutnya, kita bisa ping google.com dan ping 88 di kedua VPC-nya. Di sini saya sudah melakukannya, dan di sini keduanya sudah bisa terakses ke internet. Kita akan lanjut ke pembahasan konfigurasi failover. Jadi cara kerja failover itu kan hanya menggunakan satu ISP saja, dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan parameter distance. Nah, distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter atau nilai parameter routing yang diprioritaskan.
Jadi semakin besar nilai yang di stance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita akan implementasikan. Kita bisa lihat di sini yang aktif adalah ISP1, maka di sini saya coba ubah parameternya menjadi lebih besar. Sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Di sini kita coba ubah di ISP1, misalkan distance-nya hingga 10. Perhatikan di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ISP2. Namun jika distance-nya sama, maka Mikrotik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Lalu kita akan mengenal tentang fitur check gateway. Untuk saat ini, jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Kesimpulannya adalah Mikrotik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita coba terapkan check gateway pada jalur ISP2. Di sini jika kita lihat pada kolom check gateway, akan ada dua pilihan, yaitu ada ping dan ARP. Di sini kita akan pilih yang ping saja, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya kita disable IP di ISP2 yang mengarah ke customer. Di sini kita disable, lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Nah, di sini ia sudah berpindah ke ISP1. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Kemudian kita memasuki pembahasan konfigurasi load balance ICMP. Di sini langsung saja kita konfigurasikan. Karena load balance menggunakan dua jalur ISP, maka kita bisa aktifkan lagi IP yang berada di ISP2. Dan pada router customer, kita hapus default route-nya, baik yang mengarah ke ISP1 atau 2. Kemudian tambahkan lagi pada bagian gateway, isikan 2 ISP, yaitu dengan mengeklik tanda panah di bawah ini, dan kita bisa isikan IP-nya. Setelah di-apply, akan muncul informasi AS, yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC dengan ping 8888. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC dengan ping 888 dan trace 888. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa PC ini jalur internetnya pertama itu ke interface bridge, lalu ke ISP1 dan baru terhubung ke internet. Kemudian kita lanjut ke VPC 2 dengan ping 888 dan trace 888, maka ia akan sama melewati bridge dan ISP1. Kemudian kita akan mengakses internet dan kita coba ping google.com dan kita trace google.com. Maka di sini ia memilih jalur ISP2. Jadi perlu kalian ketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah Mikrotik. Jadi kita tidak tahu atau istilahnya run robin load balance. Jadi ketentuannya 50-50. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu berbeda bandwidth pada ISP. Di sini kita akan uji coba pada setiap ISP, bandwidth-nya berbeda-beda. Misalkan ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan ISP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Maka nanti perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer. Di sini kita bisa pilih menu IP, lalu routes, kita bisa klik 2 kali pada default route. Nah, karena perbandingannya 1:4, maka di sini pada bagian gateway sediakan 5 kolom. Dan pada yang paling atas ini isikan dengan IP ISP1 dan di sisanya isikan IP ISP2. Lalu lakukan trace route dari Mikrotik. Kita ke menu tools dan pilih yang trace route. Kemudian pada kolom trace route isikan IP Facebook. Untuk melihat IP-nya kita bisa buka command prompt dan ketikkan nslookup facebook.com. Nah, inilah IP-nya dan salin ke Winbox. Dan untuk protokolnya kita pilih yang ICMP, lalu kita bisa start. Nah, perhatikan di sini dia menggunakan ISP1. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ada konfigurasi load balance route rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode route rules. Jadi route rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Maka kita akan mendefinisikan, misal untuk PC1 kita harus internetan
menggunakan ESP2. Dan ESP2 harus menggunakan dengan ESP2. Karena merupakan sistem SRC address, maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.10.10.11/24 untuk VPC 1 dan 10.12/24 untuk VPC 2. Dan keduanya sudah memiliki IP DNS 888. Langsung saja kita masuk ke Mikrotik Customer, pilih menu IP Routes, dan untuk konfigurasi yang sebelumnya kita disable. Lalu ke bagian Rules, klik tambahkan. Pada kolom SRC Address, kita isikan IP VPC 1. Lalu pada table, kita ketik VPC 1. Lalu kita apply, kemudian kita bisa copy untuk VPC 2-nya. Nah, fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.12 ingin akses internet, maka Mikrotik akan merujuk pada routing table yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu Routes, dan pada pojok kanan ini terdapat pilihan Main, VPC 1, dan VPC 2. Ini adalah kelompok routing table-nya. Di sini kita bisa pilih All saja, lalu kita bisa klik tambahkan, dan pada bagian DSD address, biarkan default, dan gateway definisikan IP yang mengarah ke ESP1 dulu. Dan pada bagian routing mark, kita pilih VPC 1 dan kita apply, kemudian tambahkan untuk VPC 2-nya, maka di sini sudah ada 2 jalur internet, yang keduanya sudah aktif. Selanjutnya kita lakukan trace route dari kedua VPC. Di sini pada VPC 1 kita ping 888, lalu kita trace 888. Di sini pada VPC 1 kita bisa ping 888. Nah, jika berhasil kita trace 888. Nah, nanti bisa dilihat ia menggunakan jalur ISP berapa untuk akses internet. Dan pada VPC 2-nya juga sama, dan bisa dilihat juga dia menggunakan ISP berapa untuk akses internet. Kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu ada konfigurasi load balance firewall manual. Jadi firewall manual ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya disable baik di menu routes atau rules. Kita bisa IP firewall dan kita pilih manual. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC 1 menggunakan ESP1 dan VPC 2 menggunakan ESP2. Kita klik pada tanda plus ini. Di bagian chain, kita pilih pre-routing. Untuk SRC address, isikan VPC 1. Dan pada bagian action, kita pilih mark routing. Dan pada new routing mark, ini sama terkait dengan routing table yang pada di row routing. Maka di sini bisa isikan mangle strip ISP1. Lalu tambahkan satu rule lagi, yaitu yang mengarah ke ISP2. Jika sudah, kita bisa tambahkan routing table-nya. Di sini klik add. Pada bagian DSD kita biarkan default. Lalu pada gateway isikan IP ISP1. Kemudian pada routing mark pilih mangle ISP1. Dan jika sudah di-apply, kita bisa lakukan hal yang sama untuk yang mengarah ke ISP2. Jika sudah, kita bisa lakukan trace route di kedua VPC. Pada VPC 1, kita ping 888, lalu trace 888. Maka nanti bisa dilihat dia melewati ISP berapa. Dan kita cek juga pada VPC 2. Mungkin segitu saja video pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan yang membuat kalian bingung. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.